pasien atas nama Nona Dewi? Ya, saya. Benar dengan Nona Dewi sendiri? Iya, benar. Apakah benar Nona Dewi ini pasien dari Dr. Oswald? Iya, benar sekali. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ina Dewi selaku apoteker yang bertugas di apotek ini. Saya izin meminta keterangan Mbak dulu terkait nama, tempat tanggal lahir, umur, dan juga alamat untuk menyesuaikan dengan resep dan juga menuliskan di informasi kartu pasien, Mbak. Nama lengkap saya Dewi Widayani, lahir di Penajam, 7 Oktober 2001. 7 Oktober 2001 ya? Iya. Umurnya? Umurnya 21 tahun. Untuk alamatnya? Alamatnya di Jalan Perjuangan 1 Samarinda. Baik Mbak Dewi, apakah sebelumnya Mbak Dewi berkenan untuk saya melakukan konseling? Oke. Sebelum kesini, apakah dokter ada memberitahu terkait kegunaan obat yang telah diresepkan? Belum, Mbak. Dan apakah dokter ada menyampaikan informasi penggunaan obat pada resep ini, Mbak? Sudah, tapi masih kurang jelas. Gitu. Apakah dokter ada menjelaskan cara pemakaian obatnya? Untuk pemakaian sudah juga, cuman saya masih kurang paham, Mbak. Apakah dokter ada menyampaikan harapannya terhadap pengobatan setelah diberikan ini? Dokter berharap kolesterol dan gula darah saya kembali normal, Mbak. Oh, baik, Mbak. Baik, Mbak, saya ambilkan dulu ya obatnya. Baik, Mbak, ini ada 3 obat yang telah diresepkan oleh dokter. Yang pertama ini ada Amaril, yang gunanya ini untuk menurunkan gula darahnya Mbak agar tetap stabil. Yang kedua ini ada atorvastatin ya Mbak untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Dan yang ketiga ini ada insulin pen Levemir Mbak yang digunakan untuk mengkontrol gula darahnya Mbak. Nah, untuk yang Amaril ini Mbak bisa minum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan dikonsumsinya setiap 8 jam sehari. Kalau boleh tahu, Mbaknya sarapannya biasanya jam berapa? Sekitar jam 8, Mbak. Nah, berarti Mbak bisa mengkonsumsi ini di jam setengah 8, 30 menit setiap Mbak mau makan ya Mbak. Dan untuk ini atorvastatin Mbak bisa mengkonsumsinya 1 kali sehari, bisa sebelum atau sesudah makan, tapi lebih baik di malam hari ya Mbak. Dan yang ketiga ini ada insulin pen yang digunakan 1 kali sehari setiap malam sebelum makan ya Mbak. Dan untuk obat ini keduanya disimpan di suhu ruang aja yang kering dan tidak lembab dan jauh dari sinar matahari ya Mbak. Dan untuk insulin pen ini ada penyimpanan khususnya yaitu di lemari es atau di lemari pendingin, tapi jangan di freezer ya Mbak, bisa di balik lemari esnya aja gitu. Dan untuk penggunaannya ini 1 kali setiap malam dengan cara disuntikan gitu Mbak. Jadi apakah Mbak sudah pernah menggunakan insulin pen sebelumnya? Kebetulan belum pernah sama sekali, Mbak. Oke, baik. Jadi saya bantu jelaskan ya Mbak. Setelah dikeluarkan dari lemari es, 30 menit sebelum digunakan Mbak bisa menggosok-gosokkan terlebih dahulu di telapak tangan untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh atau suhu ruang ya Mbak. Dan setelah itu Mbak bisa mengatur dosisnya di 12 ini sesuai dosis. Nah, setelah sudah sesuai dengan dosisnya, Mbak bisa membuka penutup pennya dan Mbak bisa menaruh jarumnya di sini ya Mbak untuk disuntikan gitu. Dan ini untuk menyuntikannya Mbak. Ya. Oke. Jadi untuk penyuntikannya sendiri Mbak bisa lakukan sendiri, yaitu di area-area tubuh yang memiliki lemak seperti perut, paha ataupun lengan. Tetapi lebih baik Mbak ini gunakan atau menyuntikannya ini di area-area yang berbeda setiap harinya biar tidak ada luka seperti itu Mbak ya. Apakah Mbak sudah paham? Insya Allah sudah paham. Oke, baik. Dan obat ini ada efek sampingnya Mbak ya. Kalau Amaril ini efek sampingnya yaitu penurunan gula darah secara tidak normal. Dan untuk yang atorvastatin ini demam. Tetapi Mbak gak usah khawatir karena tidak semua pasien ini mengalami efek samping seperti itu. Karena Mbak udah paham, apakah boleh saya meminta Mbak mengulang penjelasan yang telah saya berikan tadi? Oh, boleh Mbak, boleh. Nah, ini untuk yang Amaril ya Mbak ya. Ini dikonsumsi sebelum makan 3 kali sehari tiap 8 jam ya Mbak ya. Ya betul. Ya. Kemudian untuk obat yang atorvastatin ini digunakan 1 kali aja kan Mbak, sesudah makan dan lebih baik di malam hari. Oh iya. Kemudian untuk 2 obat ini disimpan di suhu ruang aja ya Mbak ya. Iya betul. Dan yang terakhir ada insulin pen. Ini digunakan dengan cara disuntik
satu kali aja sehari sebelum makan. Iya, betul. Dan disuntikannya tempat yang berbeda-beda yang pada tubuh yang berlemak-lemak ya Mbak. Oh iya benar Mbak. Dan Oke. disimpannya juga di lemari lemari pendingin. Betul. Oke. Jadi selain Mbak mengkonsumsi obat ini, Mbak juga bisa melakukan terapi non farmakologinya, yaitu dengan cara seperti olahraga pagi seperti jogging, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah gula dan juga rendah lemak seperti fast food dan minuman-minuman bersoda. Mbak juga bisa menerapkan pola hidup sehat ya Mbak, seperti makan makanan yang bersayur dan juga buah-buahan. Oh begitu ya Mbak. Ya baik. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada ingin Mbak sampaikan, Mbak bisa langsung hubungi saya. Ini ada kartu nama saya Mbak ya. Semoga lekas sembuh.